Halo guys, berjumpa lagi dengan Kikoto. Sekarang kita akan bahas lagi soal prediksi tes wawasan kebangsaan atau TWK edisi 22 September 2021. Seperti biasa, kita akan bahas 19 buah soal yang sudah disesuaikan dengan FR atau ujian-ujian yang dilakukan di hari-hari sebelumnya. Di akhir video juga saya akan menyediakan 5 buah soal PR ataupun latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Nanti kalau misalnya udah langsung dapat jawabannya, langsung tulis aja komen di bawah ya. Dan saya ingin video ini nggak terlalu panjang, jadi teman-teman kalau misalnya merasa ada penjelasan yang kurang maksimal atau ada yang masih bingung, langsung aja komen juga di bawah. Selain itu, saya juga pengen ingetin kepada teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, karena saya akan ngupload video short sebanyak 3-5 video per hari, dan video long format seperti ini sebanyak satu video untuk satu hari atau satu video untuk 2 hari. Sekarang langsung aja kita mulai soal prediksi tes wawasan kebangsaan. Let's go! Nah, ini soal yang pertama. Ini kita mulai dari soal PR dulu ya. 5 soal pertama ini adalah soal PR yang kemarin. Konsepsi yang mengandung makna sebagai konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan dalam rangka mewujudkan geopolitik Indonesia adalah bla bla bla. Nah, ini tentang konsep geopolitik ya. Jadi, mungkin teman-teman harus tahu dulu konsep geopolitik itu apa sih? Jadi, konsep geopolitik itu adalah doktrin dasar bagi terbentuknya suatu negara nasional yang kuat dan tangguh. Nah, di doktrin geopolitik ini atau teori geopolitik lah, itu ada 4 buah konsep yang harus kalian tahu. Jadi yang pertama adalah konsepsi ruang. Konsepsi ruang itu yang merupakan aktualisasi dari pemikiran negara sebagai organisasi hidup. Kemudian ada konsepsi frontier yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada konsepsi politik kekuatan yang ingin menjelaskan tentang kehidupan bernegara. Yang terakhir ada konsepsi keamanan negara dan bangsa yang kemudian melahirkan konsepsi geostrategi. Nah, ini udah jelas sesuai dengan pernyataan konsep yang kedua tadi ya, konsep frontier. Jadi jawabannya adalah D. Soal yang kedua, kita langsung aja lihat ke pertanyaannya ya. Jadi katanya aksi terorisme yang terjadi dalam kasus di atas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke bla bla bla. Ini sebenarnya bisa langsung kita jawab aksi terorisme, cuman boleh deh kita baca sedikit di teksnya. Katanya di sini, rentetan ledakan bom di Surabaya pada Mei 2018 mengungkap modus baru terorisme, yaitu menyertakan anak-anak kandung pelaku. Kekejadian ini menyentak publik Indonesia dan dunia. Nah, ini kan sebenarnya udah jelas ya. Ini kita udah dapat gambaran lah bahwa ini terorisme modus baru dan dia bawa anak-anak. Dan ini sebenarnya terorisme ini pasti ada hubungannya dengan sesuatu hal kepercayaan misal kayak gitu kan. Nah, ini berarti udah sangat nyambung dengan sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang ketiga, peran yang penting dari keberadaan BUMN adalah sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam bentuk penyetoran berbagai pajak maupun sebagai sumber setoran dividen bagi negara sebagai pemilik modal atau pemegang saham. Reformasi di bidang pelayanan usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh BUMN dilakukan melalui pembentukan instrumen regulasi. Regulasinya apa? Yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan dokumentasi perencanaan pengembangan BUMN atau roadmap mengalami beberapa benturan dalam implementasinya sebagai berikut. Nah, benturan yang terjadi dalam implementasinya itu antara lain ada kekayaan negara yang dipisahkan, kemudian pengakuan piutang BUMN, privatisasi status pejabat dan karyawan BUMN, kemudian pengelolaan kearsipan, pengawasan BUMN, dan larangan praktek monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, dari opsi A sampai ini udah kelihatan ya bahwa yang tidak termasuk dalam benturan implementasi itu adalah E ya, dominasi asing dan domestik pada cabang-cabang produk ekspor dan impor. Soal nomor 4, tujuan Insinyur Soekarno menuliskan artikel Indonesia menggugat pada tahun 1930 adalah bla bla bla. Nah, ini sebenarnya mungkin kita balik lagi ke sejarahnya ya. Jadi Indonesia menggugat itu merupakan sebuah pidato pembelaan yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada saat persidangan di Landrat Bandung tahun 1930. Nah, Soekarno beserta 3 rekannya, ada Mas Kun, ada Gatot Mangkupraja, dan juga Supriyadinata yang tergabung dalam PNI atau Perserikatan Nasional Indonesia dituduh oleh Belanda telah menggulingkan kekuasaan Belanda. Nah, berarti dari opsi A sampai ini yang paling tepat itu adalah B ya, membela diri atas tuduhan propaganda menggulingkan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Lanjut soal nomor 5. Bersamaan dengan penjajahan bangsa Indonesia, Belanda juga mendirikan Kongsi Dagang VOCF. Faktor-faktor yang mendorong didirikannya VOCF adalah bla bla bla. Nah, jadi ada empat hal yang menjadi tujuan dibentuknya VOC ini. Yang pertama, menghindari persaingan antar pedagang Belanda.
Kemudian memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa Asia yang lainnya. Kemudian yang terakhir, membantu pemerintah Belanda dalam perjuangan menghadapi Spanyol yang masih berkuasa. Nah, dari sini kelihatan ya, opsi yang paling benar itu jawabannya adalah A ya. Soal nomor 6, selain dasar negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Arti Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah, nah di sini bisa kita lihat ya, ini kan ada kata-kata pandangan hidup bangsa, ya kan? Pandangan hidup bangsa artinya ya sesuatu yang bisa menjadi pedoman, yang bisa menjadi acuan gitu untuk melakukan segala sesuatunya dalam konteks berbangsa dan bernegara ya. Itu artinya berarti untuk pertanyaan ini arti Pancasila merupakan pandangan hidup itu yang paling dekat jawabannya adalah A. Pancasila merupakan pedoman dan petunjuk arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal nomor 7, Jenderal Nasution merupakan jenderal yang pernah dimiliki bangsa Indonesia dan pembelaannya terhadap bangsa dan negara Indonesia sangatlah tinggi. Beliau tidak ingin komunisme menguasai bangsa Indonesia. Sikap membela dan mempertahankan NKRI yang dilakukan Jenderal Sudirman adalah contoh sikap bla bla bla. Nah, ini mungkin juga agak meragukan karena opsinya bagus-bagus semua ya, ada rela berkorban, menghargai orang lain, cinta tanah air, atau mungkin mengutamakan persatuan kesatuan dan persatuan itu bagus semua. Cuman di sini kuncinya adalah bahwa beliau tidak ingin komunisme menguasai bangsa Indonesia. Berarti dia akan ada kecintaan terhadap sesuatu. Sesuatunya apa? Sesuatunya itu adalah bangsa Indonesia. Nah, berarti yang paling dekat itu jawabannya adalah C, cinta tanah air. Soal nomor 8, prinsip pemerintah yang ada di daerah atau DPRD harus menerapkan bla bla bla. Nah, ini kalian bisa lihat juga di dalam pasal Undang-Undang Dasar ya. Tapi di sini bisa langsung aja kita jawab bahwa prinsip pemerintah daerah atau DPRD itu adalah tugas otonomi dan juga perbantuan atau bantuan. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 9, setiap negara memiliki konstitusi, termasuk perbedaan antara konstitusi dan UUD 1945 yaitu, nah ini kita ditanyakan tentang perbedaan antara konstitusi dan UUD 45. Nah, jadi di sini yang paling benar itu jawabannya adalah D ya. Konstitusi memuat hukum tertulis dan tidak tertulis. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya hukum tertulis saja, tidak ada hukum yang tidak tertulisnya gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 10, Presiden adalah kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Walaupun begitu, namun kekuasaan presiden tidaklah tak terbatas. Presiden dapat saja diberhentikan. Di bawah ini adalah perbuatan yang menyebabkan presiden diberhentikan menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 kecuali bla bla bla. Jadi di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 4 hal yang bisa menyebabkan presiden itu diberhentikan. Jadi yang pertama melakukan tindakan pidana berat, kemudian melakukan pengkhianatan terhadap negara, kemudian tidak memenuhi syarat-syarat sebagai presiden lagi, kemudian melakukan tindakan korupsi. Jadi dari sini yang paling benar jawabannya, karena ada kata-kata kecuali ya, berarti yang benarnya adalah C, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan publik. Soal nomor 11, Romusha diterapkan Jepang untuk mengambil tenaga rakyat Indonesia agar mau bekerja keras untuk kepentingan Jepang. Dalam pelaksanaannya, Jepang benar-benar memeras seluruh tenaga rakyat Indonesia. Bahkan dalam melakukan Romusha, banyak nyawa rakyat Indonesia yang sampai dikorbankan. Namun, Jepang juga memiliki taktik agar rakyat Indonesia tetap mau bekerja paksa, yaitu dengan menyebut para Romusha dengan istilah bla bla bla. Jadi ini kayak apa ya? Kayak hampir-hampir menipu rakyat Indonesia sehingga orang Indonesia itu tetap mau secara sukarela melakukan kerja paksa itu. Nah, di zaman Jepang ini para pekerja Romusha ini disebut dengan istilah pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Jadi nggak disebut sebagai budak atau pekerja kayak gitu ya, tapi adalah pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 12, keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar dikenal dengan istilah bla bla bla. Ini ada kata-kata belajar ya. Belajar, kemudian ada lagi sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia. Nah, ini yang udah sangat jelas banget bahwa ini adalah sebuah kebudayaan. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 13, Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada 2 Oktober 2009 oleh
bla bla bla. Jadi ditanya ini siapa sih yang ngasih penghargaan ini? Nah, jadi di sini jawabannya adalah UNESCO ya, udah jelas ya. Jadi jawabannya adalah A. Jadi UNESCO itu adalah lembaga PBB yang berkaitan atau ngurusin masalah-masalah budaya gitu. Kalau FAO ini food ya, tentang makanan-makanan. Kemudian ILO ini labor atau tenaga kerja. Kemudian ini UNICEF, UNICEF itu tentang anak-anak, pendidikan kayak gitu. Dan ini yang terakhir yang paling hot sekarang adalah WHO, itu tentang kesehatan. Jadi kalau ditanya nanti tentang COVID atau kesehatan-kesehatan di dunia, itu jawabannya WHO. Lanjut soal nomor 14, langsung kita lihat pertanyaannya aja ya. Langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten di atas sejalan dengan pencerminan Pancasila sila ke bla bla bla. Ini langkah antisipatif. Nah, berarti kita tetap harus lihat ke atas sedikit ya. Jadi di sini katanya ada kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan masalah serius yang harus dihadapi Indonesia setiap musim kemarau. Oke. Nah, kemudian di sini kita loncat ke sini, demi terwujudnya kabupaten yang lestari, kebakaran hutan dan lahan harus dicegah, tidak hanya sekedar dipadamkan. Lalu, kabupaten anggota LTKL yang memilih komitmen mencegah kebakaran hutan dan lahan telah memulainya dengan berbagai program seperti peningkatan kapasitas dan jumlah masyarakat peduli api serta mengembangkan komoditas berkelanjutan yang bergantung pada hutan sekitar. Dari sini kan kelihatan tujuan dari langkah-langkah yang diambil oleh si kabupaten itu adalah untuk tentunya terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi masyarakat yang terdampak ataupun yang tidak terdampak secara langsung dengan adanya langkah ini tentu akan mendapatkan manfaat ekonomi dan juga kesejahteraan. Nah, kalau ada kata-kata atau topik tentang kesejahteraan itu sudah pasti hubungannya dengan sila ke-5, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jawabannya E. Soal nomor 15, langsung baca pertanyaannya aja di sini ya. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba pada remaja seperti uraian di atas merupakan salah satu contoh bla 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 yang harus diatasi dalam upaya mencapai integrasi nasional. Udah kita baca deh dikit di atas, katanya Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko, menyebutkan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat, di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28% remaja yang menggunakan narkotika. Udah sampai situ aja, berarti ini tentang narkotika yang muncul atau berkembang pesat di lingkungan remaja. Nah, peningkatan ini, penyalahgunaan narkoba ini, itu kita anggap sebagai apa sih? Contoh dari apa sih? Nah, jadi yang paling benar itu adalah hambatan ya. Karena hambatan itu, kalau pengertiannya adalah usaha yang asalnya dari dalam diri sendiri, yang memiliki sifat atau tujuan untuk menghalangi atau melemahkan suatu keinginan ataupun kemajuan yang hendak dicapai. Gitu. Jadi, apa sih keinginan atau kemajuan yang ingin dicapai? Ya kemajuan Indonesia. Kalau misalnya penyalahgunaan narkoba ini semakin luas, tentu cita-cita atau keinginan Indonesia untuk menjadi negara yang maju, kemudian juga menjadi negara yang memiliki prestasi dan lain sebagainya, itu tentu akan terhalangi karena generasi penerus bangsa yang harusnya menjadi andalan itu semuanya sudah terpengaruh dengan penyalahgunaan narkoba kayak gitu. Jadi jawabannya adalah B, hambatan. Soal nomor 16. Berikut ini termasuk permasalahan integritas internal yang sering ditemui di lingkungan kerja pegawai birokrasi adalah bla bla bla. Yang sering ya, ini integritas internal sering ditemui di lingkungan kerja pegawai birokrasi. Nah, ini jawabannya adalah D ya, menerima pegawai berdasarkan hubungan kekeluargaan. Kenapa D? Kenapa nggak yang lain? Karena yang lain mirip juga. Itu kan mungkin pertanyaan kalian gitu ya. Nah, coba kita lihat yang A. Katanya pemerasan pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan. Nah, ini kalian harus pahami bahwa pertanyaan di soal ini adalah integritas internal. Jadi ini sudut pandang kita sebagai karyawan ya. Kita ngelakuin apa sih yang berhubungan dengan integritas? Ini katanya pemerasan pegawai. Kita memeras pegawai yang meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan. Nah, ini kan jarang. Biasanya malah kong kali kong kan. Nah, ini salah. Kemudian kita memberikan hadiah kepada petugas untuk mempermudah pelayanan. Nah, itu jarang juga kan, karena yang ngasih kan biasanya masyarakat gitu kan. Kemudian meminta bantuan calo untuk membantu mempercepat pelayanan masyarakat. Kita meminta bantuan calo gitu kan jarang. Biasanya minta bantuan calo itu adalah masyarakat kan. Pakai bantuan calo dan akhirnya ngurus ke kantor pemerintah. Makanya C juga enggak. Nah, kemudian yang berikutnya yang E, kita belum punya sistem perlindungan bagi whistleblower kasus-kasus KKN di lingkungan kerja. Nah, ini juga bukan masalah integritas internal ya. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah D.
Lanjut soal nomor 17. Istilah Nusantara bagi Indonesia bukan hanya menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta antara benua Asia dan benua Australia, namun kesatuan tersebut juga mencakup bla bla bla. Nah, untuk soal ini mungkin teman-teman bisa langsung hafalin aja lah ya. Jadi, Nusantara itu gak cuma tentang posisi geografis kita aja, seperti yang disampaikan di soal, gak cuma itu, tapi juga tentang kesatuan beberapa hal gitu. Kesatuannya apa aja, yaitu kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Nah, soal nomor 18 ini tentang bahasa Indonesia ya. Jadi katanya penggunaan tanda baca koma yang tepat pada kalimat di bawah ini yaitu bla bla bla. Nah, ini kita lihat aja. Kalau misalnya salah satu aja itu langsung kita nggak bisa pakai opsi itu. Kita mulai yang dari A dulu. Noni juga membaca buku berjenis fiksi ilmiah. Nah, salahnya di mana? Ngapain ada tanda koma di sini? Salah. Yang B, Lani dan Lina merupakan saudara yang memiliki hobi membaca. Ini ngapain ada tanda koma di sini? Salah juga, harusnya nggak ada. Kemudian yang C, tak hanya, koma, itu juga merupakan sebuah kewajiban. Ini harusnya juga nggak ada. Salah juga. Kemudian yang D, ibu dan ayah menuju rumah paman di desa sebelah. Harusnya titik, bukan koma. Nah, jadi yang benar itu yang E pasti ya. Andi membeli kaos, topi, dan celana untuk dipakainya pada hari Lebaran. Jadi jawabannya adalah E. Nah, kita lanjut soal 19 ya. Ini soal terakhir, yaitu ada pedang hanya sebilah, titik-titik, taatilah aturan sekolah, titik-titik. Larik yang tepat untuk melengkapi larik yang rumpang tersebut adalah bla bla bla. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini kayak pantun ya, pantun yang cirinya ini kan ada kata-kata lah, lah. Berarti di sini A, ini A, ya kan? Berarti di sini kemungkinan adalah B, AB, AB. Jadi bunyi yang di A sama dengan A, yang bunyi yang di B juga harus sama dengan B. Nah, kita lihat yang A terletak di samping pinggang, janganlah bimbang dan ragu. Ini kan otomatis salah ya, karena bunyinya beda. Kemudian yang B, terbuat dari baju putih agar diri tetap bersih. Bisa, tapi kita lihat maknanya. Coba kita lihat. Ada pedang hanya sebilah, terbuat dari baja putih. Taatilah aturan sekolah agar diri tetap bersih. Nah, ini juga nggak nyambung ya, agak kurang gimana gitu. Jadi nggak bisa. Kemudian yang C, ada pedang hanya sebilah, terbuat dari tembaga. Taatilah aturan sekolah dengan seksama. Nah, itu juga salah. Ini nggak bisa juga karena um, bunyinya jadi kurang pas gitu. Kemudian opsi D, ada pedang hanya sebilah dibawa perang oleh pasukan. Taatilah aturan sekolah agar tercipta kedisiplinan. Nah, ini yang paling benar ya. Yang paling benar itu yang D. Nah, ini ada sekitar 5 buah soal latihan atau PR yang bisa teman-teman kerjakan. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu jawabannya atau bisa langsung cari, itu bisa langsung komen di bawah ya jawabannya. Dan ini akan saya bahas di video besok. Jadi teman-teman tungguin aja. Dan ini silahkan teman-teman screenshot soalnya untuk bisa dikerjakan. Oke, jadi mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang prediksi soal TWK edisi 22 September 2021. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau komen, silahkan langsung aja komen di bawah. Dan saya pengen ingetin kepada teman-teman yang baru bergabung di video ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi karena saya akan upload video short sebanyak 3-5 video per hari dan video long format seperti ini sebanyak 1 video untuk 1 hari atau 1 video untuk 2 hari. Selamat ujian, saya ucapkan semoga sukses, semoga dapat nilai tahun ini, dan see you next time, have a nice day. Bye-bye.